Ayo menggambar. Model jantung. Video pembelajaran ini dibuat oleh Bapak Albertus Narendra. Oke, mantap. Siapkan. Kertas gambar A3. Pensil. Pulpen. Pensil warna biru dan merah. Spidol warna biru dan merah. Bentuk jantung, ukuran, dan letaknya. Jantung memiliki bentuk bulat telur. Posisi jantung tidak tegak, tetapi miring ke arah kiri di bagian bawah. Ukuran jantung lebih besar dari kepalan tangan kita. Jantung terletak di antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan, dilindungi oleh tulang dada. Jantung bagian kiri dan kanan. Jantung memiliki dua bagian yang terpisah, yaitu bagian kiri dan kanan. Bagian kiri dan kanan tidak terhubung sama sekali. Darah pada jantung bagian kiri kaya oksigen, sedangkan darah pada jantung bagian kanan rendah oksigen, namun tinggi karbon dioksida. Jantung dibagi menjadi bagian kanan dan kiri supaya memisahkan aliran ke paru-paru, yang bertugas membuang karbon dioksida dan mengambil oksigen, dengan aliran ke seluruh tubuh, yang bertugas mengedarkan oksigen untuk digunakan dalam metabolisme tubuh. Serambi dan bilik jantung. Setiap bagian jantung memiliki serambi dan bilik masing-masing. Serambi berada di bagian atas dan bilik berada di bagian bawah. Serambi berfungsi menerima darah. Bilik berfungsi memompa darah. Katup di antara serambi dan bilik. Antara serambi dan bilik terdapat katup. Katup bisa membuka dan menutup untuk mengatur aliran darah. Katup di jantung bagian kiri bernama katup bikuspid. Katup dalam jantung kanan disebut katup trikuspid. Otot jantung. Dinding jantung memiliki otot yang tebal. Bagian otot yang paling tebal adalah di sekeliling dinding bilik yang disebut septum. Septum berguna untuk mendorong darah mengalir keluar dari jantung. Pembuluh balik paru-paru. Pembuluh balik paru-paru mengalirkan darah yang berasal dari paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Ada dua pembuluh balik paru-paru, yaitu pembuluh balik paru-paru kanan dan pembuluh balik paru-paru kiri. Pembuluh ini terhubung ke serambi kiri. Darah pada pembuluh ini kaya oksigen. Pembuluh balik kafa. Pembuluh balik kafa adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh yang terhubung ke serambi kanan. Pembuluh balik kafa atas mengalirkan darah dari tangan dan kepala. Pembuluh balik kafa bawah mengalirkan darah dari badan dan kaki. Darah pada pembuluh balik kafa memiliki karbon dioksida tinggi dan rendah oksigen. Aorta. Aorta adalah bagian pembuluh nadi sistemik yang berukuran besar. Pembuluh nadi sistemik adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi sistemik kaya oksigen. 3 cabang ke atas aorta mengalirkan darah ke tangan dan kepala. Aliran ke bawah aorta mengalirkan darah ke badan dan kaki. Pembuluh nadi paru-paru. Pembuluh nadi paru-paru mengalirkan darah dari bilik kanan ke paru-paru. Pembuluh nadi paru-paru bercabang 2, masing-masing ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah pada pembuluh ini memiliki karbon dioksida yang tinggi dan rendah oksigen. Katup pembuluh nadi. Pada pangkal aorta, pembuluh nadi sistemik, terdapat katup aorta. Pada pangkal pembuluh nadi paru-paru terdapat katup nadi paru-paru. Aliran darah pada jantung. Aliran darah pada jantung terjadi bersamaan pada kanan dan kiri, bukan secara bergiliran. Bagian kanan. Darah dari seluruh tubuh masuk melalui pembuluh balik kafa atas dan pembuluh balik kafa bawah. Darah masuk ke serambi kanan. Darah melalui katup trikuspid dan masuk ke bilik kanan. Darah dipompa ke paru-paru melalui katup nadi pulmonaris dan pembuluh nadi pulmonaris. Bagian kiri. Darah dari paru-paru masuk melalui pembuluh balik paru-paru kanan dan pembuluh balik paru-paru kiri. Darah masuk ke serambi kiri. Darah melalui katup bikuspid dan masuk ke bilik kiri.
Darah dipompa ke seluruh tubuh melalui katup aorta dan pembuluh aorta. Video pembelajaran ini dibuat oleh Bapak Albertus Narendra. Oke, mantap.